guys, welcome back to our channel. Hari ini Pan mau nge-review sebuah film Cina nih yang gak kalah romantis dengan review sebelumnya. Yuk, check it out! Ada seorang wanita yang bernama Lin Chenxin, seorang staf kantor yang sangat rajin dan bekerja keras untuk setiap pekerjaannya. Namun, banyak rekan kerjanya yang mengunjingnya di belakang. Chenxin sangat mengidolakan Andy Lau dan bermimpi untuk menonton konsernya. Flashback ke kisah Chenxin pada waktu SMA, Chenxin memiliki seorang tetangga yang sangat cantik bernama Tao Minmin, yang merupakan idola para lelaki di sekolah. Chenxin memiliki dua orang sahabat yang bernama Xiao Chi dan Mei Mei. Suatu hari, para gadis-gadis berkumpul di kantin demi bertemu pria idola di sekolah yang bernama Ouyang Feifan. Chenxin sangat menyukai Ouyang. Ouyang ganteng banget ya guys, menurut kalian gimana? Pada waktu di kelas, Minmin menerima banyak sekali surat cinta dari teman-teman di kelasnya. Chenxin meraba laci mejanya dan menerima sebuah surat berantai yang berisi kutukan. Dan Chenxin harus menyalin 5 lembar surat dan memberikan kepada orang lain. Chenxin memberikan surat yang pertama kepada wali kelasnya yang sangat menjengkelkan. Surat kedua diberikannya kepada Minmin, yang merupakan tetangganya yang cantik idola para lelaki. Surat ketiga diberikan kepada Xu Taiyu, seorang ketua geng paling bermasalah di sekolah. Taiyu merupakan seorang murid dengan ranking terakhir di sekolah, suka membuat keributan, berkelahi dengan anak-anak dari sekolah lain, serta suka membuli anak-anak kuper alias kurang pergaulan di sekolahnya. Saat pulang sekolah, Taiyu membaca surat berantai yang diberikan oleh Chenxin. Pada saat membacanya, Taiyu tiba-tiba tertabrak oleh mobil. Teman-teman Taiyu mencoba mencari orang yang mengirim surat berantai tersebut. Salah satu teman Taiyu tidak sengaja menemukan laci Chenxin dengan 2 surat berantai tersisa. Chenxin dibawa teman-temannya ke ruang bioskop kecil berdua dengan Taiyu. Di sana Taiyu menakut-nakuti Chenxin. Canggung banget pasti ya guys kalau menjadi Chenxin. Keesokan harinya, Chenxin dipaksa untuk bertanggung jawab atas surat berantai itu. Chenxin harus mengerjakan PR Taiyu menjadi pembantunya, dan Taiyu suka mengejek Chenxin. Taiyu memaksa Chenxin untuk bolos sekolah dan menemaninya bermain roller skating. Saat bermain skating, ada geng sekolah lain datang mengeroyok Taiyu. Tetapi Taiyu dan kedua temannya berhasil mengalahkan geng sekolah sebelah. Chenxin, Taiyu, dan kedua temannya harus dihukum kepala sekolah. Chenxin harus membersihkan kolam berenang selama 10 jam. Saat keluar dari ruang kepala sekolah, Chenxin bertemu Ouyang, dan Ouyang mengajaknya bermain roller skating. Saat menjalani hukuman membersihkan kolam berenang, Chenxin melihat Ouyang dan Minmin bersama. Takut ketahuan, Chenxin bersembunyi dalam kolam berenang. Hampir kehabisan nafas, Chenxin ditolong oleh Taiyu. Setelah itu mereka duduk bersama saling bercerita, dan Chenxin menemukan fakta bahwa Taiyu menyukai Minmin dengan membaca surat cinta yang ditulis oleh Taiyu. Mereka menyadari bahwa Taiyu menyukai Minmin dan Chenxin menyukai Ouyang. Mereka bekerja sama untuk membuat Minmin dan Ouyang putus. Mereka menemukan fakta bahwa Ouyang dan Minmin diam-diam memelihara anjing di sekolah. Suatu hari, saat pulang sekolah, Minmin dikelilingi oleh geng motor Taiyu, dan Taiyu menyatakan perasaannya, namun ditolak oleh Minmin mentah-mentah. Ih, kasihan dan malu banget gak sih?
Keesokan harinya, Taeyu dan Chunsin mencuri anjing peliharaan Ouyang dan Minmin dan merawat anjingnya bersama. Chunsin dipanggil wali kelasnya mengenai surat berantai dan Taeyu membela Chunsin dan mengaku ke wali kelas Chunsin bahwa dirinya yang menulis surat berantai tersebut. Chunsin bertemu dengan Taeyu di toko buku bercerita mengenai surat berantai kedua yang diberikannya kepada Minmin dan memberikan tips kepada Taeyu untuk mendekati Minmin. 没关系，就是有关系。我们说没事，就是有。陶明明就是这样想。女生啊，是很难捉摸的。 Chunsin bertanya kepada Ouyang mengenai kedekatannya dengan Taeyu. Cerita terulas kembali ke zaman dulu Ouyang, Taeyu, dan satu teman baiknya yang bernama Ayuen bersahabat baik. Namun temannya yang bernama Ayuen tenggelam saat mereka bermain bersama. Sejak itu Taeyu merasa sangat bersalah terhadap kematian Ayuen dan pindah sekolah serta menjadi murid yang bermasalah. Keesokannya, Chunsin menantang Taeyu untuk bermain roller skater. Yang menang berhak meminta sebuah permintaan. Chunsin jatuh berkali-kali. Awalnya Taeyu menertawakannya, namun berubah menjadi kesal dan memaksa Chunsin untuk berhenti untuk melukai dirinya sendiri. Chunsin tetap bersikeras dan memenangkan pertandingan. Chunsin meminta Taeyu mengaku saat menolong Chunsin di kolam renang. Taeyu takut kejadian Ayuen akan terulang. Chunsin melakukannya untuk memperbaiki hubungan Ouyang dan Taeyu. Permintaan Chunsin yaitu Taeyu kembali menjadi Taeyu yang dulu. Baik banget ya guys si Chunsin. Apa kalian akan melakukan hal yang sama jika di posisi Chunsin? Setelah kejadian itu, Taeyu berubah menjadi siswa yang lebih baik, mulai rajin belajar dan menertibkan kelas. Taeyu mengajak Chunsin keluar bersama ke suatu tempat makan untuk belajar bersama. Di sana Taeyu bertemu dengan Minmin. Sejak saat itu Minmin mulai menerima Taeyu dan mencoba mendekatinya. Sepulang sekolah, Taeyu dan Chunsin pergi ke sebuah toko buku. Chunsin melihat banner Andy Lau, idola Chunsin, lalu Taeyu bilang ke Chunsin, "Suatu hari, aku akan membuat Andy Lau bernyanyi untukmu." 以后我叫刘德华，唱给你听。一定要去台北看你的演唱会。 Taeyu menarik tangan Chunsin pulang. Sejak itu mereka semakin sering belajar bersama. Dan pulangnya, Taeyu mengantar Chunsin pulang. Taeyu memberikan gantungan Andy Lau ke Chunsin. Sejak saat itu, Chunsin mulai menyukai Taeyu. Chunsin meminta Taeyu mengajarinya roller skater dengan alasan Ouyang menyukainya. Keesokan paginya, pacar kakak Chunsin membantu Chunsin mengubah penampilannya menjadi sangat cantik. Chunsin membelikan es krim untuk kompres kaki Ouyang yang terluka, namun tidak berani memberikannya ke Ouyang. Dari belakang, Taeyu mendorong Chunsin mendukungnya mendekati Ouyang. Kepala sekolah yang baru menuduh Taeyu menyontek saat ujian, karena tiba-tiba Taeyu menjadi peringkat 1 di kelasnya. Kepala sekolah menghukumnya lari lapangan. Chunsin mencoba membelanya dan berbicara kepada kepala sekolah. Namun, kepala sekolah justru menambah hukuman dengan skor 1 minggu. Kelelahan berlari, Taeyu pingsan. 支持对我们真的很重要。请支持。一个起立，请做支持。你看一下，同学看一下。 Chunsin berusaha keras membuat petisi untuk mendukung Taeyu namun malah dimarahi oleh wali kelas dan orang tuanya. Chunsin dihukum orang tuanya dikurung di rumah selama 2 hari. Taeyu yang di rumah sakit mengunjungi Chunsin yang dikurung di rumah. Lalu Taeyu mengajak Chunsin ke suatu tempat untuk belajar roller skater. Keesokan harinya, acara pengumuman ranking di sekolah mengejutkan Taeyu meraih peringkat 10. Tetapi kepala sekolah sengaja tidak menyebut nama Taeyu karena masih menganggap Taeyu curang dalam ujian.
Chen Xin berdiri, lalu menentang kepala sekolah dan membela Tayu. Ouyang yang meraih juara 1 turun dari panggung dan mengikuti Chen Xin membela Tayu. Setelah itu, satu persatu murid mengikuti Chen Xin membela Tayu. Setelah itu, acara dibubarkan dan diakhiri dengan permainan lempar balon air. Chen Xin akhirnya mengakui terhadap dirinya sendiri bahwa dia menyukai Tayu. Hari liburan, mereka melakukan kegiatan hiking bersama. Saat berkendara, Tayu membonceng Min Min dan Chen Xin dibonceng Ouyang seperti yang mereka inginkan dulu. Saat tiba, mereka berdansa lalu mulai bermain truth or dare. Ouyang dan Tayu mengakui orang yang disukainya sedang ada bersama-sama dengan mereka. Giliran Min Min, Tayu bertanya apa Min Min pernah mengirim surat berantai. Min Min pun terdiam. Saat mengumpulkan kayu untuk api unggun, Tayu memberitahu bahwa surat berantai yang diterima Chen Xin berawal dari Min Min. Malam itu diakhiri dengan Chen Xin dan Tayu duduk bersama memandangi langit, membahas masa depan mereka. Chen Xin meminta Tayu untuk berjanji kepadanya akan terus belajar dengan baik. Tayu meminta Chen Xin untuk berjanji bahwa minyak wijen dan mie tidak boleh dicampur bersama. Lalu mereka bersama-sama memohon pada bintang yang jatuh. Suatu malam, Tayu membeli banner Landilau yang dipeluk Chen Xin dulu untuk diberikan kepada Chen Xin. Namun saat itu Tayu dikeroyok oleh geng dari sekolah lain. Seminggu berlalu, Tayu tidak masuk sekolah. Hingga suatu hari, Chen Xin melihat Tayu sedang berada di ruang kepala sekolah. Chen Xin menunggunya di luar. Tayu mengacuhkan Chen Xin dan mulai menjauhinya. Saat tiba di rumah, Chen Xin diberikan kado banner Andilau dan kaset CD Andilau saat ulang tahunnya oleh Tayu. Tetapi yang mengantarnya adalah 2 sahabat Tayu. Sahabatnya berpesan untuk menemui Tayu besok di sekolah dan berterima kasih kepadanya. Keesokan harinya, Tayu berdiri di depan kelas Chen Xin. Chen Xin segera menarik tangan Tayu ke lantai atas sekolah dan mengatakan terima kasih untuk kadonya. Chen Xin meminta Tayu mengisi biodata di bindernya sebagai kenangan perpisahan. Tiba-tiba Min Min muncul dan mengatakan bahwa Tayu tadi ke kelas untuk menemui Min Min bukan Chen Xin. Tayu mengatakan bahwa Min Min sudah menyatakan perasaannya. Chen Xin mengucapkan selamat kepada Tayu karena berhasil mendapatkan Min Min. Hujan turun dengan lebat dan Chen Xin menangis terluka. Keesokan harinya, Min Min menangis karena Tayu pindah sekolah ke luar negeri. Chen Xin mencarinya ke seluruh ruangan di sekolah tapi tidak dapat menemui Tayu. Hari berlalu, Ouyang terus menemani Chen Xin. Tayu meminta Ouyang mengingatkan Chen Xin untuk memutar kaset CD yang diberikan kepada Chen Xin pada saat ulang tahunnya. Flashback ke acara Malam Api Unggun. Ouyang dan Tayu membicarakan orang yang disukai Tayu. Tayu bercerita awalnya dari surat berantai yang dikirim Chen Xin, menolong Chen Xin di kolam renang, pertemuannya dengan Chen Xin untuk belajar bersama, mendukung Chen Xin mendekati Ouyang, memperlakukan Chen Xin dengan buruk karena ingin lebih dekat dengannya. Namun akhirnya Tayu menyerah dan meminta Ouyang menjaga Chen Xin karena Tayu mengira hanya Ouyang yang bisa membuat Chen Xin bahagia. Tayu bilang ke Ouyang kalau Chen Xin sangat menyukai Ouyang. Alasan Tayu lama tidak masuk sekolah saat itu karena harus menjalani operasi akibat beberapa benturan yang diterimanya. Setelah itu orang tuanya memindahkan Tayu ke Amerika. Itu alasan Tayu menghindari Chen Xin. Malam harinya, Chen Xin berada di tempat berlatih roller skating dengan Tayu dulu, mendengar rekaman kaset CD dari Tayu. Meskipun dirimu menyukai orang lain, tetapi aku masih sangat mencintaimu. Sedih banget ya guys, Pan-Pan pengen nangis. Di tempat yang sama, saat ini, di saat Chen Xin sudah dewasa, masih mendengarkan rekaman dari Tayu. Chen Xin membuka bindernya dan membuka stiker tertulis orang yang disukainya yaitu Xu Tayu. Keesokan harinya, Chen Xin memberikan surat pengunduran dirinya dari kantor.
Sepulang kerja, Chenshin dimarahi oleh tunangannya karena mengundurkan diri dari pekerjaan. Chenshin sangat muak dan memutuskan tunangannya. Suatu hari, Andy Lau akan melakukan konser. Lagi-lagi, Chenshin gagal memberi tiket konser Andy Lau. Dengan sedih, Chenshin hanya bisa berfoto dengan poster konser Andy Lau. Saat membeli minuman, Chenshin tidak sengaja bertemu secara langsung dengan Andy Lau, berfoto bersama dan meminta tanda tangan untuk Lin Chenshin. Andy Lau bertanya apa Chenshin datang ke konsernya nanti malam, karena judul konsernya yaitu Chenshin Aini, artinya mencintaimu dengan tulus. Andy Lau meminta Chenshin datang ke konsernya. Chenshin mengatakan bahwa dirinya gagal mendapatkan tiket konsernya. Andy Lau pun memberikan nomor telepon staf yang akan membantu Chenshin mengikuti konser nanti malam. Chenshin merasa sangat senang. Pada malam harinya, Chenshin menelpon staf tersebut di depan gedung konser. Staf menanyakan dengan siapakah dia berbicara. Chenshin menjawab namanya adalah Lin Chenshin. Staf mengulang namanya dan tiba-tiba berada di samping Chenshin. Lalu bertanya, apakah minyak wijen masih terpisah dari mie? Chenshin teringat sesuatu dan mulai berkaca-kaca. Tiba-tiba, layar di belakang Chenshin memutar video Andy Lau menceritakan tentang kisah temannya yang berusaha membuat konser ini terjadi untuk memenuhi janji yang pernah dibuatnya dahulu untuk cinta pertamanya. Andy Lau bilang, dia sangat menyukai cerita cinta mereka dan mendedikasikan konser ini untuk semua orang yang benar-benar mencintai dengan tulus. Chenshin bertanya kepada staf tersebut, apakah dirinya yang memberi judul konser tersebut? Staf tersebut menjawab, terus siapa lagi? Konser akan segera dimulai. Chenshin bilang kalau dirinya tidak memiliki tiket konser Andy Lau tersebut. Namun, staf itu berkata, aku akan meminta Andy Lau bernyanyi untukmu. Dan staf itu adalah Xu Taiyue. Nah, review kali ini berakhir di sini. Film ini sangat cocok untuk kalian yang menyukai genre film romantis. Sekian review dari film Our Times. Jika kalian suka sama video ini, jangan lupa berikan like dan share video ini ke teman-teman kalian. See you in the next video. Pan izin pamit dulu ya. Bye-bye.